infonya lebih ke sejarah penting Indonesia dan dunia. Aloha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Suci Hoiria. Oke teman-teman, kali ini aku mau berbagi informasi dan edukasi ke teman-teman terkait tes wawasan kebangsaan. Dan untuk materi kali ini, itu infonya lebih ke sejarah penting Indonesia dan dunia. Oke, kita langsung aja ya ke materinya. Stay tune! Untuk sejarah penting Indonesia dan dunia, kali ini memang materinya masih kaitan dengan tes wawasan kebangsaan. Siap-siap ya untuk kalian, boleh juga siapin alat tulis kalian atau buku catatan. Today's agenda atau agenda hari ini, yang pertama kalian akan ngebahas soal zaman kerajaan di Indonesia. Dan yang kedua, ada bahasan soal sejarah dunia. Dan ketiga, ada bahasan soal terkait organisasi dan konferensi dunia. Dan kalian yang keempat akan diajak untuk mengerjakan atau meringkas dari materi sejarah penting Indonesia dan dunia. Soal sejarah penting yang pertama, soalnya yang bukan merupakan raja kerajaan Singasari adalah A. Ken Arok, B. Anusapati, C. Tohjaya, D. Raden Wijaya, E. Kertanegara. Kalian boleh sambil jawab ya. Boleh di pause juga. Dan jawabannya adalah D. Raden Wijaya. Kenapa? Mari kita bahas. Dengan pembahasan sebagai berikut. Pada silsilah Kerajaan Singasari terdapat beberapa raja dengan urutan sebagai berikut. Ini versi para raton. 1. Ken Arok alias Rajasa Sang Amurwa Bumi dari tahun 1222 sampai 1247. Raja kedua ada Anusapati dari tahun 1247 sampai 1249. 3. Ada Raja Tohjaya dari 1249 sampai 1250. Keempat, ada Ranggawuni alias Wisnuwardana dari tahun 1250 sampai 1272. Dan yang kelima ada Raja Kertanagara dari tahun 1272 sampai 1292. Di sini sumbernya aku ambil dari Wikipedia. Soal sejarah penting kedua terkait sejarah dunia, di mana pertanyaannya, di bawah ini perjanjian yang timbul dari Perang Dunia I, kecuali A. Perjanjian Versailles, B. Perjanjian Saint-Germain, C. Perjanjian Neuilly, D. Perjanjian Trianon, E. Perjanjian Potsdam. Dan di sini jawabannya adalah E. Perjanjian Potsdam. Pembahasannya sebagai berikut. Gambaran singkat Perang Dunia I. Setelah pihak blok sentral mengalami kekalahan, maka diadakan perjanjian yang isinya memberatkan pihak blok sentral antara lain sebagai berikut. 1. Perjanjian Versailles antara Sekutu dan Jerman, 28 Juni 1918. 2. Perjanjian Saint-Germain antara Sekutu dan Austria. Di sini tanggal 10 November 1919. 3. Perjanjian Neuilly antara Sekutu dan Bulgaria, 27 November 1919. 4. Ada Perjanjian Trianon antara Sekutu dan Hungaria. Di sini tanggal 4 Juni 1920. Dan yang kelima ada Perjanjian Sevres antara Sekutu dan Turki, tanggal 20 Agustus 1920. Dan untuk gambaran singkat Perang Dunia II, di sini dijabarkan setelah Perang Dunia II berakhir, kemudian diadakan perjanjian damai seperti Perjanjian Potsdam antara Sekutu dan Jerman pada tanggal 2 Agustus 1945. Jawaban ini aku kutip dari www.usocial.com. Untuk soal ketiga dari sejarah penting, organisasi dan konferensi dunia, yaitu pertanyaannya,
Organisasi PBB yang melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan perburuhan adalah titik-titik-titik. Di sini ada 5 pilihan jawaban. A. WHO, B. UNESCO, C. ASEAN, D. ILO, E. UNHCR. Di sini jawabannya D. ILO. Kenapa? Mari kita lihat pembahasannya. Untuk pembahasan soal ketiga, di sini ada beberapa penjelasan terkait organisasi PBB dengan masalah yang ditangani, seperti ILO untuk masalah perburuhan. Kemudian ada FAO terkait pangan, ada WHO yang kita sering dengar terkait kesehatan, ada UNESCO untuk pendidikan dan kebudayaan, ada UNICEF terkait masalah anak-anak, kemudian ada IBRD di sini terkait Bank Dunia, ada IMF, ada Dana Moneter Internasional, ada UNCTAD, perdagangan, ada UNDP, ada pembangunan bangsa, kemudian ada GATT, perjanjian tarif dagang, dan ada UNHCR terkait pengungsi. Untuk lebih jelasnya, sumber ini aku kutip dari idwikipedia.org. Wah, kita udah sampai di ringkasan sejarah penting Indonesia dan dunia. Di sini aku merangkum atau meringkas dari 3 action, di mana action 1 ada zaman kerajaan di Indonesia. Untuk zaman kerajaan ini ada 2. Untuk pokok utamanya ada kerajaan Hindu dan Buddha, di mana kalian bisa pelajari dari kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram Lama, Singasari, dan kerajaan Majapahit. Untuk yang kedua dari kerajaan Islam, di mana kalian bisa pelajari untuk kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, Demak, Mataram, Goa Talo, serta kerajaan Ternate Tidore. Untuk action kedua di sini terkait sejarah dunia, di mana ada 3 pokok pelajarannya, yakni ada revolusi dunia. Kemudian dari sini kalian bisa pelajari dari revolusi Perancis, revolusi Amerika, dan revolusi Rusia. Dan pokok kedua terkait Perang Dunia I, di mana kalian bisa pelajari dari penyebab Perang Dunia I, negara yang terlibat dalam Perang Dunia I, serta gambaran singkat Perang Dunia I. Serta di sini kalian bisa pelajari juga untuk pokoknya yang ketiga terkait Perang Dunia II, di mana kalian bisa pelajari untuk penyebab Perang Dunia II, negara yang terlibat dengan Perang Dunia II, kemudian ada gambaran singkat Perang Dunia II, serta akhir dari Perang Dunia II itu. Untuk action ketiga di sini terkait organisasi dan konferensi dunia. Ada 3 pokoknya, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kalian bisa pelajari dari latar belakang adanya PBB, kemudian organisasi yang terlibat atau organisasi di bawah PBB, serta keanggotaan Indonesia di dalam PBB. Kemudian, kalian juga pelajari untuk pokok kedua terkait Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. Di sini, kalian bisa pelajari dari latar belakang didirikannya ASEAN, kemudian tujuan didirikannya ASEAN, serta negara peserta dalam Deklarasi Bangkok. Dan yang ketiga, kalian juga pelajari terkait Konferensi Asia Afrika atau KAA, di mana kalian perlu tahu tanggal penyelenggaraannya, serta negara pemrakarsa dari adanya konferensi ini. Oke teman-teman, kita udah sampai di sesi akhir. Aku harap kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom bawah dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, saudara atau keluarga. Siapa tahu info ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. And don't forget to subscribe channel Suci Khairia. And jangan lupa juga untuk follow IG aku. Oke, happy weekend and see ya!